Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktamil Fani Asri dengan NPM F0G0230016 dari kelas 1A Kebidanan. Di sini saya akan membahas mengenai konsep umum farmakologi. Sebenarnya apa sih itu farmakologi? Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakos yang artinya obat dan logos yang artinya ilmu. Jadi farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerja obat pada sistem tubuh kita. Sedangkan secara bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Lalu ada istilah dalam farmakologi. Istilah dalam farmakologi itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik istilah farmakologi yang menggambarkan 4 tahap dasar obat yang dilalui tubuh manusia. Yang pertama melalui absorpsi, yang kedua melalui distribusi, yang ketiga melalui metabolisme, dan yang keempat melalui ekskresi. Lalu apa itu farmakodinamik? Istilah farmakodinamik mengacu pada efek obat, tubuh, dan mekanisme kerjanya. Lalu regulasi pada farmakologi. Yang pertama itu peraturan BPOM nomor 15 tahun 2022 tentang penerapan pharmacovigilance. Yang kedua Permenkes RI nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan obat, penggolongan, pembatasan dan kategori obat. Lalu yang ketiga itu ada keputusan Kepala BPOM nomor 148 tahun 2023 tentang pedoman cara regulatori obat yang baik. Lalu yang keempat adalah Permenkes RI nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Dan yang kelima Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Lalu apa saja sih komponen regulatori obat yang baik? Yang pertama itu adalah legalitas, yang kedua ada konsisten, yang ketiga ada independensi, yang keempat adalah imparsialitas, yang kelima ada proporsionalitas, yang keenam ada fleksibel, yang ketujuh ada kejelasan, yang ke-8 ada efisiensi, yang ke-9 ada transparansi. Lalu ada biofarmasi. Apa sih biofarmasi? Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Lalu biofarmasi disebut juga dengan farmaseutika, yang merupakan fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Lalu apa saja aspek biofarmasi? Yang pertama itu adalah ketersediaan farmasi, yang kedua ada ketersediaan hayati, yang ketiga ada kesetaraan terapeutik, yang keempat ada bioasi atau standarisasi. Lalu bagaimana sih prinsip pemberian obat? Yang pertama itu adalah benar pasien. Maksudnya benar pasien ini dimana kita memastikan bahwa pasien yang akan kita berikan obat itu benar-benar pasien yang akan kita tangani. Contohnya di rumah sakit itu ada 2 gelang. Yang pertama itu ada gelang warna pink untuk pasien perempuan dan yang warna biru untuk pasien laki-laki. Lalu ada benar dosis. Nah, benar dosisnya itu maksudnya di sini tuh kita memberikan obat dengan dosis yang tepat. Misalnya untuk anak bayi itu misalnya dosis paracetamolnya itu 250 mg, jangan kita berikan 500 mg, maka itu akan melewati batas. Lalu yang ketiga itu ada benar obat. Nah, benar obat ini maksudnya obat yang kita berikan ke pasien itu benar obat sesuai dengan penyakitnya. Misalnya pasien tersebut mengidap penyakit malaria, jangan kita berikan obat penyakit tipes dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada benar waktunya. Maksudnya di sini tuh kita memberikan obat sesuai dengan waktunya. Misalnya obat itu harus diberikan 2 jam atau 3 jam sekali, jangan kita berikan obat itu 6 sampai 7 jam sekali. Lalu ada benar cara pemberiannya. Maksudnya itu di sini kita memberikan obat dengan cara, misalnya jika obat itu melalui oral ya diberikan melalui oral, atau melewati anus yaitu lewat anus, atau
dengan cairan infus. Lalu ada benar informasi. Lalu yang ketujuh adalah benar dokumentasinya. Lalu materi selanjutnya yaitu ada kemoterapeutik. Apa sih kemoterapeutik itu? Yaitu obat yang dapat membunuh parasit dan kuman yang menempel pada inang tubuh. Lalu obat yang termasuk ke dalam golongan kemoterapeutik ini adalah obat neoplasma, contohnya onolitika, sitostatika, atau obat kanker. Lalu bagaimana sih proses kemoterapeutik ini atau kemoterapi? Yang pertama itu pasien menjalani pemeriksaan seperti tes darah. Tes darah itu tes darah yang lengkap, lalu pemeriksaan infeksi pada gigi. Lalu yang kedua, pemeriksaan infeksi gigi penting dilakukan karena infeksi gigi beresiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemo. Lalu ada antibiotik. Apa sih antibiotik? Antibiotik itu zat yang dihasilkan oleh mikroba terutama fungi atau jamur yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lainnya. Lalu antibiotik ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama itu ada amoxicillin yang sering sekali kita jumpai atau sering kita konsumsi jika kita sakit. Yang kedua ada penicillin. Yang ketiga ada cefalosporin. Yang keempat ada tetraxilin. Yang kelima ada aminoglycosida. Yang keenam ada chloramphenicol. Yang ketujuh ada makrolid. Yang kedelapan ada polipeptida. Yang kesembilan itu golongan antimikrobakterium. Lalu macam-macam obat jamur. Nah, obat jamur ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu obat jamur krim, itu berbentuk seperti krim. Sebagai salah satu contohnya yaitu miconazole. Yang kedua itu anti jamur per oral atau melalui mulut, contohnya ketonazole. Lalu yang ketiga obat anti jamur melalui injeksi, contohnya voriconazole. Selanjutnya obat gangguan saluran cerna. Yang pertama itu ada obat tukak lambung. Tukak lambung ini disebabkan karena lambung atau usus 12 jari atau kedua-duanya. Lalu ada gejala dan tandanya. Yang pertama itu biasanya hilang nafsu makan, nyeri pada bagian perut, gangguan pencernaan, mual, kembung, serta perubahan warna pada fesisnya. Lalu obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat sekresi asam lambung, bisa kalian lihat di atas, itu ada beberapa contoh obat yang sering kita gunakan untuk mengatasi sekresi asam lambung. Lalu ada obat yang digunakan untuk menetralisirkan asam lambung, itu terbagi menjadi 2, yaitu sistemik dan non sistemik. Yang sistemik itu terbagi menjadi 2 dan yang non sistemik itu terbagi menjadi 3. Bisa kalian lihat, itu adalah beberapa contoh obat yang sering digunakan. Lalu ada obat yang memproteksi dari luka terbuka pada lambung atau ulkus. Yang pertama itu ada sucralfate atau obat yang digunakan untuk mengobati luka pada duodenum, luka epitel, mukositis akibat terjadinya kemoterapi. Lalu membentuk lapisan pelindung, meningkatkan produksi bikarbonarat, menunjukkan efek antipeptik, mendorong presentation, titel 8, pertumbuhan, regenerasi, serta perbaikan. Lalu obat anti diare. Diare adalah BAB dengan konsentrasi feses encer yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih dalam waktu 24 jam. Nah, diare ini terbagi menjadi 3 golongan. Ada diare akut, yaitu bisa terjadi kurang dari 2 minggu. Lalu ada diare persisten, yaitu terjadi 2-4 minggu, dan ada diare kronis yang biasanya terjadi 4 minggu lebih. Lalu ada pencegahan diare dapat dilakukan dengan suplementasi vitamin A. Lalu pengobatannya bisa dengan rehidrasi atau suplementasi zinc. Lalu apa sih probiotik diare?
Probiotik diare itu digunakan untuk memulihkan dan menjaga kesehatan flora usus. Lalu mikroorganisme yang paling sering digunakan adalah bakteri Lactobacillus sp. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah obat pada sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada analgesik SSP, yang dimana bekerja pada sistem otak untuk menghambat rasa nyeri sistemik, lalu dapat mengakibatkan ketagihan atau kecanduan. Yang ketiga termasuk golongan narkotika. Yang keempat memiliki efek pada SSP atau sistem saraf pusat dan organ-organ tertentu lainnya. Lalu yang kelima tidak memiliki aktivitas antipiretik dan antiinflamasi. Lalu ada efek sentral pada sistem saraf pusat atau SSP. Yang pertama itu menurunkan rasa nyeri, yang kedua meniadakan rasa takut, yang ketiga menghambat pusat batuk, yang keempat menimbulkan miosis atau pengecilan pupil serta meningkatkan kerja hormon antidiuretik. Lalu ada efek Periever, yaitu yang pertama menghambat pengosongan lambung, yang kedua mengurangi motilitas saluran cerna, yang keempat mengurangi tonus pembuluh darah atau tekanan darah turun, yang keempat itu ada indikasi. Yang pertama itu rasa nyeri yang sangat kuat seperti nyeri pasca kecelakaan, operasi, serta rasa seperti kanker. Lalu selanjutnya ada antiemetika, yaitu muntah yang terjadi akibat rangsangan dari syaraf pusat pada saluran cerna. Nah, biasanya antiemetika ini terjadi pada orang yang sedang mabuk perjalanan, orang yang sedang hamil, dan orang yang sedang menggunakan suatu obat tertentu. Lalu ada 3 golongan dari antiemetika ini. Yang pertama itu ada antihistamin yang biasanya digunakan untuk orang mabuk perjalanan. Lalu ada fenotiazin, lalu ada yang lain-lain seperti vitamin B untuk ibu hamil dan domperidon. Lalu selanjutnya ada hipnotika sampai sedatif. Hipnotika itu sendiri artinya tidur, yang dimana obat untuk memudahkan tidur. Lalu ada sedatif, yaitu obat tenang, yang dimana menenangkan sehingga tidak terasa cemas dan mengurangi kejang-kejang. Lalu ada efek samping dari penggunaan obat tersebut. Yang pertama itu terjadi hangover atau masih terasa, lalu mengantuk saat bangun tidur. Lalu selanjutnya ada tekanan darah turun, berakumulasi di jaringan lemak. Epilepsi, gangguan syaraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya disertai dengan perubahan kesadaran. Lalu pada kondisi yang lebih parah dapat berkembang status epileptikus. Serangan terjadi berkali-kali dalam jarak waktu yang singkat. Tingkat kematiannya pada epilepsi ini sangat tinggi. Lalu pengobatan untuk epilepsi ini yang pertama itu bertujuan untuk menghindari kerusakan sel-sel pada otak, yang kedua mengurangi beban sosial dan psikologi pasien maupun keluarganya. Lalu profilikasis atau pencegahan sehingga sejumlah serangan. Lalu ada antidepresi. Nah, obat antidepresi ini bekerja dengan cara memperbaiki mood, menghilangkan depresi, serta mengaktifkan psikomotor. Lalu efek samping dari obat antidepresi ini yang pertama hipertensi, mual, muntah, serta pusing. Anestetika. Nah, anestetika ini terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu anestetika umum atau total, rasa sakit hilang disertai dengan kehilangan kesadaran. Anestetika lokal, rasa sakit hilang tanpa disertai dengan kehilangan kesadaran. Lalu bagaimana cara pemberian anestetika itu sendiri? Itu bisa dengan injeksi dan inhalasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.